Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Andi, Adel, baik hadir. Anhar, Bella, Kevin, Miftah, Nur, Windy. Kemana Windy? Oh, sakit ya. Dan yang terakhir Zahra, baik hadir. Jadi hari ini yang tidak hadir Windy saja ya, sakit. Baiklah. Baik, selamat datang. Hari ini kita ada di kelas seni budaya. Jadi untuk pembahasan hari ini adalah seni rupa. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui unsur, prinsip, teknik, serta prosedur untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda nanti. Oke, dari judul ini nih, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar. Siapa di sini yang suka menggambar? Baik, Yusuf ya. Yusuf, menurutmu apa sih pengertian menggambar? Ya, mencoret-coret. Jadi, pengertian menggambar adalah membuat sebuah gambar dengan mencoret, menolehkan, atau membuat goresan pada sebuah media gambar. Jadi itu adalah arti dari menggambar. Jadi sebenarnya menggambar itu sebelumnya di masa nenek moyang kita itu sudah dikenal. Buktinya ada lukisan di dinding-dinding gua, itu juga bisa disebut sebagai gambar. Gitu. Kemudian kali ini kita akan membahas objek gambar. Jadi objek gambar ini ada 3. Seperti yang sudah dijelaskan di judul tadi, itu ada flora, fauna, dan alam benda. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nih, flora. Ada yang tahu nggak sih flora itu apa? Ya, benar sekali. Flora itu tanaman. Sudah ada di gambarnya di situ, ada bunga anggrek seperti itu. Baiklah. Jadi di sini flora itu juga memiliki jenis. Jadi ada flora yang hidup di darat dan juga hidup di air. Coba, siapa yang bisa sebutkan flora yang hidup di darat dan juga di air? Oke, Miftah. Ya, boleh. Jadi, flora yang hidup di darat itu mawar, benar kata Miftah tadi. Mawar itu hidup di darat. Kemudian, tanaman anggrek itu juga hidup di darat. Tapi juga ada anggrek yang hidup di air juga ada. Untuk yang di air tadi, Miftah juga benar sekali, misalnya teratai, ya, eceng gondok itu juga bisa disebut tanaman air seperti itu. Flora ini relatif mudah digambar karena dia relatif tidak bergerak, jadi dia lebih mudah dicontoh sebagai gambar seperti itu. Dan juga garisnya tidak statis seperti kita menggambar benda. Kalau garis itu lurus, kita juga harus membuatnya lurus. Jadi kalau bunga maupun tanaman lain itu bisa lebih mudah kita untuk menggambarnya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu fauna. Nah, di sini ada harimau. Benar sekali, fauna itu hewan. Jadi untuk hewan ini relatif lebih sulit kalau digambar. Soalnya dia itu memiliki gerakan, tidak diam seperti tanaman. Kalau misalkan kita gambar secara langsung, kita melihat objeknya langsung seperti itu ya. Untuk yang hewan ini juga memiliki jenis sama seperti yang tanaman tadi. Jadi hewan itu ada juga yang hidup di darat, di air, dan juga bisa di udara. Ayo coba disebutkan. Oh iya, ini tidak masuk ya. Kevin. Ya, kalau yang di darat itu benar, misalnya kucing. Kalau yang di udara, ya, jadi yang di udara itu burung. Pintar sekali kamu, Bella. Oke,
Selanjutnya alam benda. Nah, di alam benda ini kita bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita. Jadi saat menggambar kita bisa memilih benda-benda apa saja yang kalian minati, dan lebih bagus untuk digambar itu benda-benda yang sejenis. Misalnya ada pada gambar ini tadi. Di sini ada peralatan minum. Jadi di situ ada gelas, ada teko, dan juga peralatan lainnya untuk membuat minuman seperti itu. Jadi bisa lebih mudah untuk lebih indah. Oke. Kemudian kita lanjut untuk unsur menggambar. Jadi unsur menggambar ini adalah dasar-dasar untuk membuat sebuah gambar seperti itu. Dan ini sangat penting perannya untuk kita bisa melanjutkan untuk membuat gambar. Jadi unsur gambar itu ada titik. Jadi titik itu adalah pembentuk awal dari sebuah garis. Jadi titik kalau dihubungkan itu nanti bisa membentuk garis seperti itu. Kemudian ada garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap, terang. Kemudian tadi udah dijelaskan ya. Kemudian garis, jadi garis itu adalah susunan dari titik-titik tadi. Kemudian kalau bidang tersusun dari garis-garis dan dia membentuk sebuah bidang, misalnya segitiga seperti itu. Kemudian ada juga bentuk, yang bentuk ini dia memiliki dimensi, misalnya seperti kubus seperti itu. Kemudian ruang ini bisa dimaksudkan untuk membuat dimensi tadi, yaitu misalnya perspektif. Jadi perspektif itu melihat benda dari jarak jauh itu terlihat kecil, misalnya seperti itu. Jadi itu menggunakan perspektif seperti itu. Kemudian ada juga warna. Warna di sini ada banyak, jadi jenisnya itu ada primer, sekunder, dan tersier. Seperti itu. Kalau primer itu warna-warna dasar, misalnya hitam, putih, merah, kuning, biru. Jadi dengan warna-warna primer itu tadi bisa membentuk warna sekunder dan tersier seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tekstur. Jadi tekstur itu yang membentuk tekstur kayak perasa kita pada suatu benda. Jadi bisa digunakan nanti untuk teknik arsir untuk membentuknya seperti itu. Kemudian gelap terang. Nah, gelap terang di sini pasti menggunakan teknik arsir. Jadi kita memberikan kesan terang untuk benda, sisi benda yang terkena cahaya, dan juga warna gelap untuk sisi benda yang tidak terkena cahaya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah komposisi gambar. Jadi komposisi gambar ini adalah yang menentukan penempatan, keserasian, pokoknya untuk membentuk gambar tadi supaya lebih indah seperti itu. Jadi di sini ada keseimbangan, kesatuan, irama, dan juga keselarasan. Keseimbangan itu supaya tidak terkesan berat sebelah, seperti penempatan yang terdapat pada gambar sebelah kanan itu berat sebelah kiri. Sedangkan untuk keseimbangan yang bagus itu seperti gambar di sebelah kiri seperti itu. Kemudian untuk kesatuan yaitu keserasian tata letak. Keserasian ini jadi membentuk benda lebih indah dipandang seperti itu. Kemudian irama. Irama ini adalah yang membuat gambar terlihat menarik. Jadi misalkan benda itu digambarkan tidak tinggi saja, jadi lebih menarik, memiliki tinggi yang berbeda, kemudian bentuk yang berbeda juga seperti itu, jadi terkesan lebih menarik. Dan kemudian untuk keselarasan ini adalah seperti komposisi, jadi bisa simetris, asimetris seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang alat dan media gambar. Alat dan media gambar ini adalah yang kita butuhkan nanti untuk menggambar seperti itu. Jadi alat dan media menggambar kita antara lain seperti ini: pensil warna, penghapus, rautan, penggaris, kuas, palet, spidol, krayon, media kertas, media kanvas, air, cat minyak, cat poster, cat akrilik, cat air, tinta gambar, dan pastel. Nah, untuk media nanti yang kita pakai untuk pertemuan kedua adalah media kertas. Kemudian kita bisa menyikat dahulu menggunakan pensil seperti itu. Kemudian untuk
gambar akhirnya kita bisa menggunakan pensil warna. Ya, selanjutnya adalah teknik menggambar. Jadi teknik menggambar ini adalah cara-cara kita untuk menggambar. Bagaimana teknik yang bisa digunakan untuk menggambar, membuat indah sebuah gambar seperti itu. Jadi untuk teknik itu ada arsir, dusel, pointillis, akuarel, dan juga blok. Untuk arsir seperti gambar di sini yaitu gambar teko. Di sini arsir itu ada arsir, pinyan, arsir, dan garis. Kemudian untuk dusel seperti gambar potret di samping ini. Jadi kalau dusel ini adalah arsir yang kemudian ada sedikit gosokan, jadi terlihat lebih halus. Untuk pointillis seperti gambar bunga tersebut yang memiliki titik-titik-titik. Jadi pointillis itu merupakan kumpulan titik-titik, semakin rapat dia akan semakin gelap seperti itu. Kemudian kalau akuarel itu menggunakan air, bisa kita gunakan seperti cat air seperti itu. Kalau blok itu adalah teknik mengecat yang sifatnya menutup secara penuh seperti itu. Kemudian untuk prosedur menggambar. Dan selanjutnya adalah prosedur menggambar. Jadi prosedur menggambar ini adalah cara-cara kita untuk menggambar dari mulai kita menentukan objek sampai gambar itu nanti jadi seperti itu. Jadi dalam prosedur menggambar ini seperti di sini ada contohnya, misalnya menggambar flora. Jadi secara garis besar maupun itu flora, fauna maupun alam benda kita bisa menggunakan cara prosedur ini. Yang pertama adalah pilihlah objeknya. Jadi pilihlah sesuai dengan yang kalian inginkan, misalnya seperti itu. Kemudian gambar bagian objek bisa secara garis besar. Kemudian kesan gelap terangnya, baru kemudian latar belakangnya. Misalnya untuk menggambar flora ini, kita gambar dahulu garis besarnya. Jadi secara garis besar misalnya bunga itu sebenarnya bentuknya tidak bulat, kita buat dulu garis besarnya seperti itu. Kemudian diperdetail gambarnya dan kemudian di warna gelap terang bisa menggunakan pensil hitam putih dan juga pensil warna seperti itu. Kemudian baru kita berikan kesan background atau latar belakang untuk membuat gambar kita lebih hidup. Begitu juga dengan menggambar fauna. Untuk menggambar fauna juga begitu. Jadi kita buat garis besarnya seperti bentuk kepala, badan, kemudian ekor, kemudian kita detailkan lagi membentuk sayap, bulu-bulunya seperti itu. Kemudian kita beri kesan gelap terang dengan mewarnainya dan juga memperindahnya dengan memberikan background seperti daun-daun maupun ranting seperti itu. Kalau menggambar alam benda, jadi kalau menggambar alam benda bisa kita gambar dulu, misalnya kan gelas ini kita gambar oval untuk bagian atas dan bagian bawah. Kemudian kita secara detailkan lagi, misalkan ada pegangannya, kita kasih pegangan seperti itu. Kemudian diberikan gelap terang berupa arsiran dan kita tambahkan suasana. Jadi dengan latar belakang kita membentuk suasana seperti itu. Oke, ini dia yang kita tunggu-tunggu, tugas ya. Jadi untuk tugas kelompok itu sudah ada di buku ajar kita ya. Bisa dilihat kalian ya di halaman 8. Di situ sudah ada tertera bagan-bagannya yang seperti Ibu contohkan ya. Jadi sebelumnya kita bagi 3 kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kelompok itu ada flora, fauna, dan juga alam benda seperti itu. Kita bagi kelompok dulu ya. Berhitung 1 sampai 3 mulai dari sebelah kanan. Ya. Jadi yang dapat nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang dapat nomor 2 kumpul dengan nomor 2, begitu pula dengan yang nomor 3 seperti itu. Jadi yang mendapat nomor 1 kebagian kelompok flora, kemudian yang kedua kelompok fauna, dan yang ketiga alam benda. Jadi tugas ini nanti kita adalah menganalisis. Jadi kita mencari tahu lebih detail mengenai flora, fauna, dan alam benda. Jadi sesuai kelompoknya nanti kalian menganalisis seperti itu. Tapi ini tidak dikerjakan satu kelompok satu ya. Jadi per anak mengerjakan ini dengan flora dan fauna dan juga alam benda setiap anak berbeda.
Jadi untuk penulisannya nanti kalian tuliskan nama pribadi, kemudian gambar yang kalian analisis, kemudian tanggal kalian mengamati, dan juga foto nanti ya. Kemudian untuk aspek yang dinilai itu atau yang diamati, kalian analisis antara lain jenisnya. Jenis tadi kan udah Ibu jelaskan ya, ada apa saja ya. Kemudian ada juga manfaat, kegunaannya itu untuk apa seperti itu, dan juga ciri-cirinya. Misalkan untuk ciri-ciri ini adalah hewan berkaki 4, memiliki bulu panjang seperti itu, atau lehernya panjang gitu. Kalau untuk tanaman misalnya dia daunnya berbentuk menjari gitu, atau mangkuk seperti itu. Kemudian kalau alam benda bisa digunakan untuk apa, untuk manfaatnya ya. Kalau ciri-cirinya tadi untuk misalnya ini untuk alat minum atau makan seperti itu ya. Jadi untuk tugas ini nanti kalian kerjakan di rumah ya. Untuk di sini waktunya kalian berdiskusi dulu supaya nanti flora, fauna, dan alam bendanya tidak sama beranak seperti itu. Jadi setelah kalian mendapat analisis ini nanti, dengan gambar yang kalian dapatkan, kalian di rumah bisa berlatih untuk menggambar. Jadi untuk pertemuan minggu depan, kalian bawa alat-alat menggambar seperti pensil maupun alat untuk mewarnai, serta kertas untuk menggambar nanti, seperti itu. Untuk pertemuan kedua jadi kita praktek. Kemudian kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Oke, Andi. Ya, jadi hari ini kita belajar apa saja? Oke, jadi kita tadi belajar tentang pengertian menggambar. Kemudian ada juga objek gambar, tadi ada flora, fauna, dan alam benda. Kemudian ada unsur, ada juga prinsip, teknik. Kalau prosedur tadi, ya pilih objek, kemudian gambar bagian besarnya, kemudian berikan kesan gelap terang, baru latar belakang. Tak sekali. Oke. Terima kasih sekian dari Bu Guru. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.